proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana jika sebuah peristiwa besar tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berjuang di garis depan, tetapi juga oleh mereka yang memilih untuk tidak menghalangi pada saat yang paling genting? Pertanyaan ini penting ketika kita membicarakan sejarah kemerdekaan. Bukan untuk menambah daftar pahlawan, dan bukan pula untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk menempatkan peran secara proporsional dalam konteks sejarahnya. Bersama saya, Ahmad Safrudin, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Semarang, dan sebagai pembelajar sekaligus pengajar, saya meyakini bahwa sejarah yang matang bukanlah sejarah yang paling emosional, melainkan yang paling jujur terhadap kompleksitasnya. Dengan kerangka itu, mari kita masuk ke satu figur yang sering disebut, tetapi jarang benar-benar dibaca secara tenang. Jika kita membicarakan Laksamana Tadasi Maeda, maka yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menempatkannya secara proporsional dalam struktur sejarah, bukan dalam logika heroisme dan juga bukan dalam logika pengkhianatan. Maeda bukan pejuang kemerdekaan Indonesia, ia juga bukan sekedar orang baik yang kebetulan membantu. Ia adalah perwira Angkatan Laut Jepang, bagian dari negara kependudukan, dengan loyalitas formal yang jelas. Namun sejarah tidak selalu bergerak melalui kategori hitam dan putih. Seringkali ia bergerak melalui ruang abu-abu, ruang di mana keputusan diambil bukan karena ideologi, melainkan karena penilaian situasional, etika personal, dan kalkulasi risiko. Dalam konteks Agustus 1945, Maeda berada di persimpangan yang demikian. Secara struktural, Maeda adalah perwira Kaigun, Angkatan Laut Jepang, bukan Rikugun atau Angkatan Darat Jepang. Perbedaan ini krusial karena dalam praktik pendudukan di Indonesia, Angkatan Darat jauh lebih represif dan politis, sementara Angkatan Laut cenderung lebih pragmatis dan diplomatis. Dari sinilah relasi Maeda dengan tokoh-tokoh Indonesia terbentuk, bukan sebagai relasi perjuangan, melainkan sebagai relasi komunikasi. Ia memahami bahasa Indonesia, ia memahami dinamika lokal, dan yang paling penting, ia memahami bahwa kekuasaan Jepang sedang berada di ambang keruntuhan. Tetapi memahami bukan berarti berani bertindak. Keputusan Maeda untuk membuka rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi bukanlah tindakan spontan atau emosional. Ia adalah keputusan rasional dalam kondisi ketidakpastian ekstrim. Pada saat itu, Jepang telah menyerah, tetapi struktur militer belum sepenuhnya bubar. Otoritas masih ada, tetapi legitimasi sudah runtuh. Perintah masih berlaku, tetapi siapa yang berhak menegakkan perintah itu menjadi kabur. Dalam situasi seperti ini, setiap tindakan memiliki dua wajah. Satu sebagai kelaziman administratif, dan satu lagi sebagai potensi pelanggaran. Maeda memilih bergerak di antara keduanya. Yang sering luput dalam pembacaan populer adalah Maeda tidak menciptakan proklamasi, tetapi ia mencegahnya gagal sebelum lahir. Ia tidak menulis satu kata pun dalam teks kemerdekaan, ia tidak menyarankan redaksi, ia tidak mengarahkan isi. Perannya bukan kreatif, melainkan protektif. Dan dalam sejarah, peran protektif seringkali paling tidak terlihat, tetapi paling menentukan. Sejarah Indonesia mencatat Maeda. Ia hadir dalam arsip, buku pelajaran, dan kajian akademik. Namun ia tidak ditempatkan sebagai pusat narasi, dan itu tepat. Mengapa? Karena kemerdekaan Indonesia tetap merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Namun mencatat secara proporsional bukan berarti meniadakan refleksi.
Maeda adalah contoh bahwa dalam momen-momen transisional, sejarah tidak hanya digerakkan oleh mereka yang memperjuangkan, tetapi juga oleh mereka yang memilih untuk tidak menghalangi. Dan kadang tidak menghalangi adalah keputusan yang paling sulit diambil oleh seseorang yang berada di dalam sistem kekuasaan. Jika kita membaca peran Maeda secara dewasa, maka pelajaran yang bisa diambil bukanlah soal kepahlawanan, melainkan soal etika keputusan, bahwa dalam sejarah tidak semua kontribusi bersifat ideologis, tidak semua peran harus dirayakan, dan tidak semua keberanian tampil sebagai perlawanan terbuka. Sebagian keberanian justru hadir sebagai kesediaan membuka ruang ketika sistem sedang runtuh dan masa depan belum memiliki bentuk.